Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili rusydih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Sang Pencipta. Kita bisa datang ke masjid ini, mendatangi kajian, itu karena kebaikan Allah kepada kita. Kadangkala ada manusia yang merasa sudah berbuat baik kepada Allah. Ya, siap. Kayaknya dimiringin gitu. Ini buat gimana? Yang ini suara dalam. Masya Allah. Iya. Sampai mana kita jemaah? Terkadang ada manusia di antara kita nih yang merasa udah berbuat baik. Padahal kebaikan yang dia lakukan tuh bisa dia lakukan karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa sholat karena Allah memberikan taufik kepada kita bisa sholat. Kita bisa datang ke rumah Allah ini karena Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ini hari Sabtu mungkin sebagian sibuk kerja, tapi kita milih datang ke tempat ini. Itu karena kebaikan Allah kepada kita. Maka tidak yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Bahkan tidak sah sholat seorang hamba tanpa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya beliau tidak butuh dengan salawat kita. Allah sudah bersalawat kepada beliau. Malaikat-malaikat Allah udah bersalawat kepada beliau. Tapi Allah ingin memberikan kehormatan kepada orang-orang yang beriman, agar mereka banyak-banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, yang dipanggil hanya yang beriman. Yang tidak beriman silahkan ditutup kupingnya. Karena ini panggilan khusus. Allah tujukan buat hamba-hambanya yang khusus. Itu yang beriman. Apa kata Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita seringkali membaca di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Coba saya mau tanya, berapa kali Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu di Al-Quranul Karim? Saya mau kasih hadiah nih, mumpung ada hadiahnya di sini jamaah. Jamaah, kita ini ngaji, hatam ya, tapi terkadang ngelewat tuh ya ayyuhalladzina. Kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak. Kalau kau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, rungokno. Kata seperti itu. Dengarkan. Fa imma khairun tu'mar bihi. Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada satu dari dua hal. Kebaikan yang engkau dikasih tahu sama Allah agar kau mengamalkannya, atau ancaman dan keburukan yang Allah ingin memperingatkanmu supaya kau nggak kena sama bahaya itu.
Maka sekali lagi kalau kita baca Quran pas lewat ya ayyuhalladzina amanu, berhenti. Cari terjemahan. Nih Allah panggil aku nih. Aku nih beriman. Aku yakin bahwasanya Allah panggil aku. Cari buku terjemahan. Kalau nggak punya terjemahan, berangkat ke ustadz, berangkat ke masjid Al-Mina. Datang ustadz nih, kok Allah panggil aku di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa artinya ustadz? Ternyata wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita tahu selama ini orang tua sibuk menyelamatkan anaknya dari kelaparan. Orang tuanya sibuk menyelamatkan anaknya dari hujan, dari panas. Tapi jarang di antara kita yang menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba berapa kali Allah sebutkan di Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji itu tadarus atau pas Ramadan, kadang kala orang pada hatamin, pas lewat ya ayyuhalladzina amanu kasih tanda. Ya ayyuhalladzina amanu, halaman sekian. Terus nanti kita cari tahu. Kembali kepada salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah sujud syukur. Sujud syukur. Ditanya Rasulullah SAW, kenapa kau sujud syukur? Kata dia, atani Jibril. Jibril tadi datang kepada aku. Dia memberikan kabar gembira. Anna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersolat satu kali ini buat aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah akan bersolawat 10 kali buat dia. Nabi sujud syukur karena ternyata Allah memberikan keutamaan yang besar bagi umatnya yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka mulai saat ini ya berusaha waktu-waktu kita isi solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk rumah, keluar rumah, ibu-ibu sambil nyapu rumahnya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ya terus sambil goreng isi dengan salawat. Ada seorang wanita di Jogja, wanita tua, dia itu kalau sore berangkat ke musola dekat rumahnya. Di musola, depan musola itu ada pohon mangga atau pohon apa, daunnya banyak yang jatuh. Tiap sore dia itu dipilih daunnya itu, dikumpulin pakai tongkat, ada pakunya tuh, kumpulin. Remaja masjid itu bingung sama ibu tua ini. Ibu ini kok repot-repot, lalu pakai sapu wis mari. Tapi satu-satu dia kumpulin. Besok sorenya sama anak-anak muda tuh disapu semuanya. Ibu tua tuh datang ke masjid. Sudah bersih. Nangis ibu itu. Anak muda bingung, anak remaja masjid, loh, kok malah nangis ibu ini? Kan seharusnya udah alhamdulillah udah ada yang bersihin gitu kan. Apa kata ibu itu? Saya dengan setiap daun itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dia kumpulin. Kadang-kala ada amalan-amalan yang kita meremehkannya, jemaah. Di situ ada pahala yang besar. 10 kali Allah solawat buat kita. Allah solawat. Allah yang menciptakan langit 7 lapis tuh. Allah yang memiliki bumi dan isinya bersolawat kepada kita 10 kali. Apa masih kita akan meremehkan bersolawat untuk Rasulullah SAW? Semoga solawat itu bersambung untuk istri-istri beliau, kemudian untuk putra-putri beliau, dan untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama, untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an ashabin Nabi ajma'in. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada seorang penulis dari Mesir. Dia menulis di buku dia ketika umur dia 40 tahun. Ingat, kalau kita bicara 40 tahun ini 40 tahun Hijriyah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 Dzulqa'dah.
Dzulqa'dah tuh katanya orang Jawa bulan kecepit. Hah? Apit ya, bulan Apit ya. Kalau di Jember itu bulan kecepit kata dia. Biasanya penghasilan kata mereka berkurang kata dia. Dagangan ya kalau hasilnya biasanya banyak. Betul itu terjadi karena memang Dzulqa'dah ini di antara 2 hari raya. Di antara Syawal dan Dzulhijjah. Jadi orang ngumpulin duit buat Dzulhijjah. Sudah dia nggak banyak belanja, dia persiapan buat kurban dia seperti itu. Dzulqa'dah. Jadi kita bicara 40 tahun tuh 40 tahun Hijriah. Saya mau tanya nih, ada orang yang umurnya 50 tahun Hijriah. Saya mau kasih hadiah. Yang sudah 50 tahun. Berarti kita harus tahu tanggal lahir secara Hijriah. Jangan meremehkan bulan Hijriah jemaah. Bulan Hijriah ini alhamdulillah di sini ditaruh di atas, biasanya ditaruh di bawah tuh. Tuh bulannya kita umat Islam. Umat Islam semua peradaban, semua umat itu punya kalender. Semuanya. Dan itu bebas karena semua umat umpamanya orang-orang Romawi, orang-orang Masehi punya penanggalan yang dibawa Masehi. Masehi itu artinya Kristus. Karena memang terhitung dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam yang diklaim oleh mereka sebagai anak Tuhan. Itu permulanya dengan tanggalan Masehi. Orang Cina punya kalender sendiri. Apa kalendernya orang Cina? Hari rayanya orang Cina apa namanya? Imlek. Mereka punya seperti itu. Kemudian orang Yunani punya sendiri. Orang Jawa punya. Kalau orang Jawa biasanya ada Pahing, Wage, Pon, Kliwon, itu penanggalan Jawa. Islam punya penanggalan sendiri. Dan kita orang Islam pun harus bangga dengan penanggalannya. Maka kembali saya tanya, siapa yang hafal tanggal lahirnya Hijriah? Insyaallah. Tanggal berapa lahir? Masya Allah. 1399. Kapan mulai tahu itu, Mas? Masya Allah. Barakallahu fikum. Kasih ke beliau. Hadiah. Iya, mana di sini yang tahu tadi? Nah, 1394. Masya Allah. Mulai kapan tahu tanggal lahirnya? Baru 2 tahun yang lalu. Nah, fadhal. Ya kebanyakan kita kan ketika lahiran aktenya itu Masehi. Ya sebagai umat Islam Masehi nggak apa-apa, udah kan memang negara kita pakainya Masehi. Tapi kita orang Islam nih kita harus tahu kita pakai ditulis ketika lahiran tuh tulis Hijriahnya. Supaya kita tahu tatkala kita umur 40 tahun apa yang harus kita lakukan. Nabi kita Muhammad SAW umur berapa meninggal? 63 tahun Hijriah. Bukan Masehi, hati-hati. Kadang kalau ada orang ngomong, berapa umurnya Bapak? 63. Kayak umurnya Nabi. Loh, udah sama. Nabi itu hitungannya pakai Hijriah. Jadi Bapak ini Masehi sudah lebih dari Rasul SAW. Karena kira-kira setiap 30 tahun itu beda 1 tahun. Jadi kalau 100 tahun, Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam gua tidur? 309 tahun pakai bulan Hijriah. Kalau hitungan Masehi mereka 300 tahun. Karena hitungan pakai bulan itu lebih cepat. Nih, sastrawan dari Mesir ini ketika umurnya 40 tahun secara Hijriah. Dia mengatakan, laqad balagtu qimmatal haram. Thumma inni bada'tu al-an fi nuzul. ولا أدري هل سأنزل بهدوء أم تتعثر بي الطريق فأسقط إلى السبع إلى مأواي الأخير إلى القبر. Kata dia, aku sudah sampai puncaknya piramid. Jadi orang umur 40 tahun dia udah sampai puncaknya piramid.
Sekarang aku nih sudah mulai turun. Jadi orang kalau sampai puncaknya nggak mungkin naik lagi. Orang sampai puncaknya gunung, sampai situ dia akan turun. Kata dia, aku nggak tahu perjalanan turunku ini akan nyaman atau perjalanan turunku itu akan cepat dan aku masuk ke dalam kuburan. Karena ada orang yang 40 tahun, 41 mati. Nggak nunggu tadi disebutkan 60 tahun. Kemudian dia mengatakan, dia mengingat tentang angan-angan dia. Ketika dia masih kecil ya, dia ingin punya ini, punya itu. Biasa anak-anak kecil kan punya cita-cita. Ketika umur 40 tahun, dia sudah mulai berpikir. Aku sudah mulai berpikir untuk mengumpulkan bekal menuju ke kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umur umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh beliau, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70 sedikit. Maka saya mau kasih hadiah kepada yang lewat 70 tahun. Masya Allah. Masya Allah kayaknya. Bapak, ini hadiah buat bapak Pak ya. Masya Allah. Fadl kasihkan ke bapak itu. Masya Allah. Berapa? 92 tahun. Tinggal satu jemaah. Wa aqalluhum. Kata Rasulullah SAW, sedikit yang lewat 70 tahun itu sedikit. Alhamdulillah. Kita dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada salah seorang di antara kita yang umurnya lebih dari 70 tahun. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau alaihi salatu wassalam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Kita ini kalau ada orang banyak berbuat dosa, banyak membuat keributan di warga paga sini, apa yang kita lakukan? Kita akan ya Allah, muka-muka cepat mati wong iku ya. Betul. Karena memang orang buruk sekali dia. Bertambah umur dia, bertambah keributan di kampung ini. Tapi ketika dia mati, selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian ulama membagi kehidupan manusia itu jadi 3 bagian. 20, 20, 20. 20 itu masa muda. Tambah 20 sampai umur 40 tahun tuh masa kematangan. Matang tuh, kalau buah itu udah matang tuh. Setelah itu sudah masa persiapan untuk mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi nanti dibaca tuh surat Al-Ahqaf ayat 15 berkaitan dengan umur 40 tahun ini. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni, sehingga tatkala seorang hamba itu sampai puncak kematangan dia, sampai umur 40 tahun, dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, wa ala walidai, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan bantulah kami untuk beramal soleh, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki untukku di keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat, aku kembali kepadamu dan aku termasuk orang-orang Islam. Ma'asyiral muslimin, umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi. Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Persimpangan jalan terakhir ini terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis.
Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga, jalan ke depan menuju ke neraka, jalan ke kiri nggak tahu, nggak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar. Kata dokter, orang kalau sudah umur 40 tahun makannya nggak pakai mulut, makannya pakai otak. Makannya tuh mulai mikir, ini kolesterol, enggak, ini gula, ini asam urat, enggak lah, anak nasi sama telur asin aja. Iya, mulai dia berpikir, enggak sembarangan dia makan, karena dia tahu organ-organ di tubuhnya tidak seperti ketika dia muda, enggak sama. Ketika umur 25 tahun sate kambing 50 tusuk habis. Umur 40 tahun sate kambing, enggak lah sate ayam aja. Udah mulai dia berpikir. Nah, harus dia berpikir. Karena demi kebaikan dia sendiri. Itu enggak haram, enggak. Tapi dia ingin yang lebih baik buat dirinya. Kemudian dalam urusan agama dia harus bersiap-siap. Sudah lewat tuh 40 tahun Allah kasih umur kepadaku. Apa yang aku lakukan selama ini? Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat bab man balagha sittina sanah faqad a'dzarallahu ilaihi fil umr. Bab berkaitan dengan orang yang umurnya 60 tahun tuh Allah telah memberikan uzur kepada dia, memberikan alasan kalau dia enggak bertobat untuk diazab kelak. 40 tahun lewat sampai umur 60 tahun belum tobat-tobat tuh bahaya yang seperti itu. Allah berfirman di surat Fatir ayat 37. Ini Imam Bukhari menyebutkan ayat ini. Wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang berada di dalam api neraka itu menjerit, berteriak. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal soleh tidak seperti amalan yang dulu pernah kami amalkan. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang masuk neraka nih, yang diazab di sana, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberikan umur kepada kalian? Udah ditambah waktunya, udah ditambah kesempatannya, peluangnya. Para jamaah, modal kita dalam hidup ini bukan uang, umur. Kalau masalah uang, orang punya uang 1 triliun, umurnya habis, selesai. Uangnya selesai, ditinggal sama dia. Allah katakan, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Tapi sayangnya tidak ingat kecuali orang yang memiliki hati dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Apa peringatan itu? Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Ibnu Abbas mentafsirkan an-nadhir, peringatan itu adalah asy-syaib, uban. Antum punya uban? Kalau bercermin ya Allah, udah tua. Itu peringatan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menyemir uban dengan warna hitam? Boleh mau dirubah ubannya dengan warna merah, coklat, hijau, kuning ya. Boleh, tapi enggak boleh dengan warna hitam. Supaya kau itu ingat wis tuwek. Orang kalau semir hitam merasa muda gitu. Tapi ketika dia ngelihat putih, dia berasa jamaah. Anda sendiri ketika nyisir jenggot kelihatan, ya Allah, udah ada ubannya, subhanallah. Supaya sadar kalau kau itu sudah hampir waktunya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hushaim Ibnu Abdul Bar menceritakan, ada salah seorang ulama yang menyemir rambutnya dengan hitam, jenggotnya dengan hitam. Lalu didatengin sama salah seorang. Orang ini tanya, ini alim ulama nih yang nyemir dengan warna hitam. Hushaim bin dikatakan kepada dia,
Ustaz, ana mau bertanya tentang tafsir firman Allah. Waja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian peringatan. Apa makna peringatan itu? Kata Hushaim, qad qila lahu innahu syayb. Ada riwayat yang mengatakan yang dimaksud dengan peringatan adalah uban. Lalu penanya itu bertanya lagi kepada gurunya ini, bagaimana pendapatmu, wahai guruku, apabila orang didatengin oleh peringatan itu, kemudian dia semir dengan hitam? Maksudnya gurunya. Dia ini mau negur gurunya. Bagaimana wahai guruku, orang yang kedatangan peringatan itu kemudian dia menyemir peringatan itu dengan warna hitam. Lalu Hushaim ingat dan meninggalkan semir dengan warna hitam. Kadangkala kita ini nggak kepingin tua aja mah. Takut dengan ketuaan itu. Nggak bisa. Tua tuh pasti datang. Mau kembali muda. Laita syabab ya'udu yauman. Nggak bakal balik tuh yang namanya masa muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hajjaj Ibn Abdullah Al-Hakami, salah seorang penguasa Bani Umayyah di Damaskus, di Suriah ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Suriah di sana dan menurunkan pertolongan mereka. Kata Hajjaj bin Abdullah Al-Hakami mengatakan, taraktul ma'asi wadh-dhunub 40 sanatan hayaan minan nas. Aku meninggalkan dosa dan kemaksiatan selama 40 tahun karena malu sama orang. Malu sama orang aku meninggalkan kemaksiatan itu. Thumma taraktuha hayaan minallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah 40 tahun aku meninggalkan dosa karena malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah kasih umur sama engkau, Allah kasih rizki sama engkau, terus Allah kasih kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat ya ucapan-ucapan ulama-ulama salaf, peringatan-peringatan yang mereka berikan kepada yang umurnya 40 tahun. An-Nakhi berkata, kana yuqali sahibil arba'in ihtafid binafsik. Dikatakan kepada orang yang umurnya 40 tahun dulu, inti jaga-jaga diri ya. Inti jaga-jaga diri. Ada orang naik motor, kena serangan jantung, plak, mati. Ada orang yang mati di tempat kemaksiatan. Kita sering mendengar cerita orang-orang yang minum oplosan itu. 5 orang mati sekaligus. 7 orang mati sekaligus. Rata-rata ya gitu. Orang-orang yang lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa amalan yang perlu dipersiapkan kalau sudah umur 40 tahun? Itu poin yang akan kita bicarakan. Yang belum umur 40 tahun, ya siap-siap mempersiapkan diri. Karena ala bisa karena biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Allah menceritakan, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah ceritakan tentang peran seorang ibu. Ibu kita tuh mengandung kita selama 9 bulan dalam kondisi lemah ya. Subhanallah. Saya tahu istri saya sudah melahirkan 5 anak. Dan saya tahu persis bagaimana kondisi dia ketika dia hamil ya. Kemudian ketika dia mau melahirkan, Allahu Akbar. Kita harus sadar, kita pun pernah seperti itu di perut ibu kita. Ibu kita susah mengandung kita. Dalam kondisi wanita ini lemah, ditambah dengan beban di perut dia. Kemudian menyusui. Selama 30 bulan hamil dan menyusuinya, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika umur 40 tahun, biasanya orang ini sudah mapan hidupnya. Sudah mulai punya istri, mulai punya anak,
mulai sibuk dengan pekerjaannya, lupa sama orang tuanya. Lupa. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak, kata dia. Nah, kau punya anak, tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu, apalagi ibu. Maka doa orang yang umur 40 tahun ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka orang kalau sudah umur 40 tahun, dia buka lembaran dia. Sampai mana aku sudah berbakti kepada orang tuaku, kepada bapak ibuku. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man haqqun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, kebaktianku? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuk, ibumu. Lalu tanya lagi, thumma man? Setelah ibu siapa Rasulullah SAW? Thumma ummuk, kemudian ibumu lagi. Tanya lagi sahabat, thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah SAW? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Tanya lagi yang keempat, thumma abuk, baru setelah itu bapakmu. Istri di mana? Di bawah bapak. Apalagi anak-anak. Kalau ada 100 orang yang harus kita hormatin di muka bumi ini, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, jamaah. Sekali lagi, orang kalau sudah umur 40 tahun banyak sibuk sama keluarganya, jarang berkunjung ke tempat orang tuanya, telepon jarang, punya rezeki lupa sama orang tuanya. Karena berpikir, ya saya sudah punya keluarga sendiri. Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak, nggak lain. Engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Maka coba kita lihat, apakah kalau kita punya rezeki, kita sudah hadiahkan kepada orang tua kita? Kita beli mobil, kita beli ini, beli itu, beliin istri kita, beliin anak-anak kita, tapi kita lupa tidak membelikan orang tua kita. Anak-anak minta beli sesuatu, kita antar, istri kita antar. Ketika ibu, nak ibu kepingin ini nak, oh ya bu, masih belum ada duit. Masyaallah ikhwah. Maka orang yang dekat sama orang tuanya, umpamanya di Paga nih, ada orang-orang yang Masya Allah tinggal satu komplek sama orang tuanya, ketemu sama orang tuanya seminggu sekali. Kata dia, ya Ustaz, anak sibuk Ustaz, anak punya pekerjaan. Nah, ibumu sibuk 9 bulan, kau dikandung oleh ibumu dalam kondisi dia harus masak, dia harus ngepel, dia harus nyapu, dia harus mempersiapkan rumah demi engkau. Apakah kau sekarang mengatakan sibuk dengan pekerjaanmu, lupa sama orang tuamu, sama bapakmu? Pernah seorang sahabat nih, udah tua renta, dia datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ada anak muda yang datang. Anak muda datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapakku ngambil hartaku. Bapaknya ngambil harta anaknya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, panggil bapakmu. Dipanggil bapaknya, udah tua, bapaknya datang. Kita katakan anak kalau sudah umur 40 tahun mulai mapan hidupnya sudah. Datang. Wahai orang tua, nih anakmu melaporkan kau ngambil harta anakmu. Si bapak ngomong, ya Rasulullah, apa enggak boleh aku ngambil harta dia? Apa enggak boleh aku ngambil harta dia ya Rasul? Aku yang membesarkan dia. Aku yang enggak tidur malam demi dia. Aku yang merawat dia, yang ngasih makan dia. Apa enggak boleh ya Rasulullah? Ketika dia sudah besar, ketika dia sudah memiliki harta, enggak boleh bagi aku ngambil harta dia. Tanyakan kepada dia, untuk siapa aku berikan harta dia? Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini,
anta wa maluka li abik. Kau, tubuhmu semua ini dan semua hartamu milik bapakmu, milik orang tuamu. Jadi kita terhadap orang tua kita itu jamaah, subhanallah. Mau minta apa orang tua kita kasihkan kalau kita milik. Butuh mobil, fadl pak. Apa kalau butuh mobil? Butuh motor, fadl pak. Kadang kita berpikir, Ustaz, ini kan buat masa depan anak-anak, subhanallah. Anak-anak tuh belum berbuat baik sama kita sama sekali. Tapi orang tua kita yang berbuat baik kepada kita sampai kita jadi orang nih, kita lupa sama dia. Maka yang punya orang tua jauh, kunjungin orang tuanya. Datang kepada mereka. Kita gak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Ada seorang tabi'in yang menggendong ibunya dari Yaman. Sebagian mengatakan menggendong ibunya dari Khurasan untuk haji. Ketika tawaf dia mengatakan inni ana lahal ba'irul mudhallalu. Aku nih buat ibuku nih adalah kendaraan yang tunduk. Yang selalu dia datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Ibnu Umar, kira-kira aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Apa dikatakan kepada dia? Wala zafratun min zafaratiha. Desahan ketika dia sakit hendak mengeluarkanmu dari perutnya, itu satu belum kau balas. Satu. Apalagi yang lainnya. Ada lagi yang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya dia merawat ibunya, memandikan ibunya, mengantarkan ibunya ke toilet. Ya selalu dia yang ngerjakan semuanya. Kira-kira sudah enggak aku balas kebaikan ibuku yang ibuku dulu melakukan itu kepadaku? Katakan kepada dia, lah, nggak sama yang kau lakukan sekarang dengan yang ibumu lakukan untuk. Nggak sama. Ibumu melakukan ini kepadamu ketika kau kecil dengan harapan engkau bisa hidup, dan engkau melakukan itu sekarang kepada ibumu dengan harapan ibumu cepat mati. Banyak orang yang merawat ibunya ketika tua renta, yang ada dalam hatinya, bagaimana ibuku cepat mati. Tapi tatkala ibu kita merawat dan membesarkan kita, yang dia harapkan kalau bisa nyawa dia berikan kepada kita. Maka yang sudah umur 40 tahun, lihat masa-masa dia dulu, apakah dia sudah berbakti sama orang tuanya. Maka doa nih, orang yang umur 40 tahun itu baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, aku bisa kayak gini karena engkau ya Allah. Aku bisa memiliki rumah, bisa kerja ini karena engkau ya Allah. Dan beri aku ya Allah kekuatan untuk bisa berbakti sama orang tua aku. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kita minta kepada Allah, wa an a'mala salihan tardah. Bantu aku ya Allah untuk bisa beramal soleh. Yang mungkin dulu sholatnya jarang-jarang, yang mungkin dulu sholatnya di rumah ya, yang laki-laki sekarang umur 40 tahun masjid. Kita dipanggil nih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap di rumah. Nonton TV ya. Kemudian ngobrol, ngopi mungkin. Dipanggil sama Allah SWT, hayya 'alas shalah nih. Yang manggil itu yang menciptakan kita jemaah. Kita kalau dipanggil sama bos kita, dipanggil sama bos nih, Assalamualaikum, fulan ya, kau sekarang ke kantor, kata dia, siap, berangkat. Padahal kita berangkat dengan kaki pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memegang HP itu dengan tangan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memandang dengan mata pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tatkala yang memberikan semuanya kepada kita, minta kita ke rumahnya, ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita malas datang ke situ. Berat. Allah Akbar. Apa sih yang dicari? Kau dipanggil sama bosmu cuma digaji 3 juta, 5 juta, kau begitu bangganya. Kau bisa tahu bahwa harga tanganmu ini miliaran. Harga matamu itu miliaran. Jantung yang berdetak pun miliaran. Kita lebih taat kepada makhluk daripada kepada pencipta kita. Maka sekali lagi, yang umur 40 tahun ya,
Khususnya, bukan berarti yang sebelum itu enggak. Yang umur 40 tahun lebih dia tanya, saya nih selama setahun ini berapa kali sholat di masjid? Mungkin cuma Jumatan saja. Mulai sekarang tidak. Ibu-ibu ketika azan dikumandangkan berhenti dari semua pekerjaannya. Ini bisa ditunda. Banyak di antara ibu-ibu kalau ada kerjaan rumah itu nunggu kerjaannya selesai. Kata dia nyapu ya gitu ya. Azan, oh ya tak mari no sih. Habis nyapu lihat oh ada piring-piring kotor. Oh iya tak cuci piring sih. Terus habis cuci piring anaknya datang pulang. Oh ngasih makan dia. Sholat zuhur baru jam 2 kadang-kala. Karena sibuk dengan pekerjaan. Jangan sudah. Nih Allah nih. Hayya ala sholah. Di antara amal soleh yang paling mulia apa? As-sholatu ala waktu. Sholat tepat waktu. Banyak bapak-bapak yang qanaah kalau urusan akhirat. Qanaah. Kalau urusan dunia kita, kalau ada gaji 1 juta, mamanya nih, bapak kerja di rumah bapak, gajinya 1 juta. Tapi bapak kerja di pinggir jalan sana, buka toko, gajinya 27 juta. Milih mana? Berangkang, dia milih pinggir jalan. Nah apa-apa pinggir jalan, 27 juta Ustaz. Tapi kenapa kalau sholat? Di rumah dapat berapa pahalanya? 1. Di masjid berapa? 27. Kita milih, ya nggak apa-apa lah Ustaz, saya milih yang 1 aja Ustaz. Subhanallah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di diri kalian tuh akan sirna dan habis semua. Apapun yang kalian miliki, tapi yang di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah. Kita lihat tadi ada kotak amal lewat. Iya. Lihat tuh. Ketika kotak amal lewat, kita bawa duit 1 juta ratusan sama 2.000. 1 juta ratusan sama 2.000 perak tuh. Yang mana yang ditaruh jamaah? Yang 2.000. Yang 2.000. Padahal 2.000 ini yang bakal dia jumpain. Tidak sedikit orang-orang nanti ketika hari kiamat yang dia temuin di catatan amalannya cuma 2.000-an. 2.000. Kok cuma 2.000 aja kata dia. Aku punya uang 1 miliar kok nggak ada di sini. Betul, kau tinggal uang itu. Kau tinggal uang itu. Dan seharusnya orang berpikir ketika umur 40 tahun, apa yang aku akan persiapkan? Sebagian ulama memisalkan nih, orang umur 40 tahun itu seperti orang yang berangkat umroh. Berangkat umroh berapa hari biasanya? Nah, biasanya 9 hari lah. Umumnya itu 9 hari atau 12 hari. Yang 9 hari. Ketika kita sampai sana, kita kan bawa tas, bawa koper macam-macam ya. Ke sana, hari ketiga, hari ke-6, biasanya hari ke-6, ke-7, ke-8 persiapan mau pulang. Kita sudah packing. Hati-hati. Jadi mau pulang sudah insya Allah. Besok jangan lupa barang-barangnya dipak semuanya. Ini orang bawa uang 1 miliar. Ketika sudah mulai packing bajunya ya, dia masukin semuanya. Uang 1 miliar itu ditinggal sama dia di hotel. Dia pulang ke Indonesia bawa tas. Ditanya, "Mas loh, sampean duit 1 miliarnya mana?" "Saya tinggal di Mekah." "Loh, waras sampean Mas." "Kok tinggal?" "Iya. Orang kan kalau yang akan dibawa, yang dia bawa itu yang mahal, yang berharga." Tapi kenapa kita yang kita sedekahkan mesti yang tidak berharga? Itu yang akan kita temui di catatan amal kebajikan kita. Ketika dihitung-hitung semua nggak akan ada tuh 1 miliar tuh. Yang ada 2.000, 3.000, 100, 500. Yang 1 juta, 2 juta nggak ada. Nggak dia masukkan ke sana. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan terlenakan harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Salah satu amalan yang harus dilakukan orang yang umur 40 tahun, sedekah. Banyak-banyak sedekah. Punya rumah 5, 1 sedekahkan.
Nggak dilarang, kita kaya itu nggak dilarang, jemaah enggak. Kita mau punya rumah 5, punya rumah 7, punya perusahaan 3, punya mobil 10, nggak dilarang untuk kaya itu. Tapi ingat, yang kau mau bawa itu yang mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian disibukkan dengan banyak-banyakan harta itu sampai mati akhirnya. Nggak ada yang dibawa sama kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadba'ul mayyit thalath. Ada 3 yang akan mengantarkan kita ke kuburan. 3. Kalau orang mati itu 3 akan ikut ke kuburan. Yang pertama, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Mal, harta dia. Harta itu akan ikut ke kuburan. Kalau orang kaya biasanya yang ngantarkan ke kuburan banyak apa sedikit? Banyak. Kalau orang terkenal, artis yang ngantarkan ke kuburan banyak apa sedikit? Banyak. Ahlu, keluarganya ikut semua ke kuburan. Dan bersama amalnya juga ikut ke kuburan. Yarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Harta dan keluarganya akan pulang. Pulang mah. Semuanya pulang. Sampai anak yang mencintai orang tuanya ini. Kalau kita punya anak berbakti sama kita. Ketika kita mati, kita akan dimasukkan ke kuburan, diinjak-injak di kuburan, ditinggal sama anak kita. Ditinggal. Nggak akan ada anak yang mau menemani orang tuanya di kuburan. Terus bersama siapa kita? Cuma bersama amal kita. Rumah yang kita bangunkan besar, nggak kita bawa. Mobil mewah yang kita beli, sawah-sawah yang berhektar-hektar kita miliki, nggak ada yang dibawa. Maka kita kalau sudah umur 40 tahun minta wa an a'mala sholihan, ya Allah. Bantu aku agar aku bisa beramal soleh, ya Allah. Yang nggak pernah sholat sunnah, tambah sholat sunnahnya. Karena mungkin dulu sebelum 40 tahun banyak sholat-sholat kita yang kurang benar. Yang pertama dihisab pada hari kiamat apa? Sholat. Kalau sholatnya benar, semua amalnya benar. Kalau sholatnya kurang, akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Waktunya kita memperbanyak sholat sunnah. Kemudian puasa sunnah. Mungkin dulu kita pernah nggak puasa, kita pernah badung dulu, pernah nggak benar ya dengan puasa itu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian kita berdoa nih orang yang umur 40 tahun, ya Allah perbaiki aku di anak keturunanku. Karena terus terang anak itu juga termasuk penyambung amal kita. Bapak-bapak kepingin punya anak berapa? Yang banyak kalau punya anak. Karena kalau semakin banyak peluang untuk didoakan sama anak kita semakin besar. Anaknya 1 preman, 1 jadi preman anaknya nanti. Apa akan mendoakan orang tuanya? Kok orang tuanya? Dirinya sendiri tidak pernah dia doakan. Maka bagaimana kalau punya anak 10? Masya Allah. Orang-orang dulu itu jemaah nggak ada yang takut punya anak banyak. Kalau saya lihat keluarga ibu saya 7, keluarga bapak 9, keluarga fulan banyak-banyak anaknya, nggak takut dengan masalah rezeki. Padahal pekerjaan mereka lebih susah dari pekerjaan kita. Tapi barokah mereka. Karena mereka yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Bukan orang tuanya yang ngasih rezeki itu. Kita kalau berpikir yang ngasih rezeki itu kita, nggak bisa kita ngasih makan anak kita. Orang baru nikah gajinya 1 juta, ada yang 700 gajinya. Punya anak, kalau dia berpikir nanti kalau anak saya kuliah ya apa ya? Anaknya baru lahir dia mikirin kalau kuliah gitu kan. Biarin nanti tuh rizkinya tuh akan datang tuh. Ada yang ngatur rizkinya. Allah yang memberikan rizki. Wa aslih li fi dzurriyyati, Allah perbaiki keturunanku. Dan ingat orang tua, anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keturunan kalian, keluarga kalian dari api neraka. Banyak orang tua yang anak perempuannya jadi pelacur, naudzubillah min dzalik. Dan biasa dibawa oleh lelaki gonta-ganti ya,
lelaki yang membawa dia, dibiarin sama orang tuanya. Bahkan orang tua kalau melihat anak perempuannya di rumah, nak, kok gak ada yang bawa, nak? Subhanallah, subhanallah. Ingat jamaah, kalau kita punya anak yang jadi pelacur umpama, yang jadi preman, dan kita tidak mendidik mereka, jangan harap masuk surga. Sebelum kita mempertanggungjawabkan tuh anak-anak kita, mereka akan pegangin kita di hari kiamat. Ya Allah, nih bapakku gak pernah ngajarkan kepada aku sholat. Nih bapakku gak pernah ngajak aku ke masjid. Nih ibuku yang kerjanya ya Allah cuma arisan sana, arisan sini, anaknya gak pernah diurusin. Maka hati-hati, kita minta sama Allah supaya keturunan-keturunan kita diperbaiki. Jadi anak-anak yang soleh dan benar. Inni tubtu ilaik. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Aku kembali kepadamu ya Allah. Atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya waktunya taubat sudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau anak muda berbuat dosa, itu masih lumrah. Tapi tetap dosa ya. Jangan dikatakan lumrah, oh berarti nggak apa-apa, tetap dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang sepuh yang berzina. Orang tua yang berzina. Tuh umur 40 tahun tuh sudah tua tuh orang sudah. Udah tua, udah sakit-sakitan masih berzina. Yang seharusnya dia ke rumah Allah bertobat masih melakukan dosa. Syaikhun zanin. Tapi biasanya godaannya memang semakin berat. Orang itu kalau sudah umur 40 tahun kita katakan tadi sudah mapan. Hartanya sudah mulai banyak. Udah punya villa, udah punya ini, punya itu. Godaan wanita semakin kuat sama dia. Tapi syahwatnya itu sudah semakin menurun seharusnya. Tidak seperti anak muda. Tapi ternyata dia berzina. Maka Allah tidak akan melihat kepada dia pada hari kiamat. Wa malikun kadzab, raja, penguasa yang suka berdusta. Yang menjanji-janjikan kepada rakyatnya tapi tidak pernah dia tepatin. Syaikhun kadzab, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Wis miskin, sombong. Kalau orang kaya sombong, dosa. Orang miskin sombong lebih dosa lagi. Tetap kita katakan orang sombong, orang kaya sombong ya nggak apa-apa, dosa, tetap dosa para jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita terkadang dilupakan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena sibuk cari dunia. Pagi berangkat kerja, jam 7 pulang jam 4, terus rutinitas seperti itu aja. Dia lupa kalau dulu saya pernah berzina, ya Allah. Dulu saya pernah berbuat ini, pernah berbuat ini. Tobat sama Allah SWT. Karena ada orang yang berpikiran kalau dia itu berzina sebelum menikah terus kawin, dosa zinanya gugur. Tidak. Karena orang berpikir ada sekarang nih anak-anak yang menikah karena sudah tabrakan katanya. Karena sudah kecelakaan akhirnya dinikahkan. Dan tidak bertobat kepada Allah SWT. Rumah tangganya kacau, ribut terus. Gara-gara dia lupa nih dosa dia. Dia harus kembali kepada Allah SWT. Bukan dengan dapat buku hijau selesai, tidak. Dia harus kembali kepada Allah SWT. Dan Allah akan menerima tobat yang orang-orang yang bertobat. Maka kita harus ingat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir di doa ini, seorang yang sudah umur 40 tahun mengatakan, wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang Islam. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kau kecuali dalam kondisi muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.
Kita lihat orang-orang yang umurnya 40 tahun bangun villa. Kalau di daerah Purworejo di mana villanya misalnya jemaah? Hah? Nggak ada. Oke lah, orang-orang Jakarta umur 40 tahun, 50 tahun sukses bangun villa. Bangun villa di Bandung, bangun villa di Bogor. Udah bangun villa, selesai nih villanya, 2 hari mati. Dia belum pernah menempatin villa itu. Kena serangan jantung, kena apa. Seorang syekh cerita, ada seorang laki yang kaya raya, dia membangun rumah apartemen, disebutkan miliaran yang dia keluarkan untuk membangun rumah itu. Setelah selesai, kena serangan jantung. Dikunjungin sama sohibnya ketika sudah mau mati nih, kata dia. Maka dikatakan, gimana menurut ente nih istri ana nih? Kalau ana mati, kawin lagi dia. Rumah ini dinikmatin sama dia dan suami dia. Betul. Antum bisa bayangin. Kadangkala kita menumpuk dunia bukan untuk diri kita, yang menikmatin orang lain. Disebutkan ada seorang juga yang membangun villanya. Villanya itu dikasih marmernya dari batu yang dari Brazil itu apa namanya? Onik. Sekarang kan musim batu akik nih ya. Antum kadangkala orang punya koleksi akik, 100 akik di lemarinya. Ada yang dia bawa mati. Satu pun nggak ada yang dia bawa. Bahkan akan dilepas sama anaknya. Kalau bapaknya mati pakai akik, akan dibiarin sama anaknya. Oh, cok pak eman-eman pak. Pak mati wis kono. Ibunya ketika mati dengan kalung emasnya dan gelang-gelang emasnya, cincin emasnya, apa anaknya tega membiarkan emas? Bukan tega sama ibunya ya. Tega sama emasnya itu dibawa mati ibunya. Nggak akan tega dia. Ya salah siapa? Ibu tidak mensedekahkan. Kalau ibu sedekahkan, ibu akan bawa ke kuburan. Tapi sekarang itu hak kita. Iya, hak ahli waris. Dilepas. Nih, yang Syekh cerita ada seorang membangun villa. Kemudian lantainya itu pakai batu onik. Dikatakan sampai 2,5 tahun dia menghiasi villanya itu. Kurang beberapa hari, udah selesai nih, dia mau datang ke villa itu, mati jamaah. Dan itu realita yang tidak bisa dipungkirin. Apa kita tetap akan menjadi budak-budak dunia? Kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Karena dunia ini akan hancur lebur. Yang kita bawa itu hanya yang kita sedekahkan dan amal soleh kita. Rasul SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dia? Kata para sahabat, nggak ada Rasul. Semua pasti lebih cinta dengan harta dia sendiri. Masa cinta dengan hartanya orang lain? Dengan harta ahli warisnya. Kata Rasul SAW, malu, hartamu itu ma akaltahu fa'afnait, yang kau makan kemudian habis jadi kotoran. Wa ma labistahu fa'ablat, yang kau pakai kemudian jadi usang. Wa ma anfaqta fa'abqait, dan yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Selain itu adalah hartanya ahli waris. Rumah walaupun sertifikat atas nama kita, perusahaan milik kita, semua sandal yang kita pakai, semua yang milik kita itu akan kita tinggal kecuali yang kita sedekahkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sekali lagi, banyak-banyaklah berdoa. Dibaca nih surat Al-Ahqaf ayat 15, dihafalin. Sering-sering kita baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardaha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Anaknya diajarin, nak sini nak, doakan bapak nak ya. Bapak ini sudah tua, ajarkan kepada anak kita, nak mintakan ampun buat bapak nak ya. Ajarin sama anak kita. Karena kita ingin anak-anak kita diperbaikin. Banyak orang tua yang lebih berat anaknya tidak sekolah daripada anaknya tidak sholat. Subuh adzan dikumandangkan, anaknya nggak dibangunin.
Kenapa? Masih kecil, kata dia. Ya Ustaz, masih kecil Ustaz. Kan belum wajib sholat. Tapi ketika jam 7 diobrak-abrik anaknya suruh sekolah. Apa sekolah wajib? Lebih wajib mana antara sekolah dengan sholat? Sholat. Maka tolong perhatikan yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan pada penghujung acara ini saya sampaikan nasihat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Istrinya Ummu Darda pernah meminta sesuatu kepada Abu Darda. Ya, namanya perempuan kadang-kala dia minta yang neko-neko. Banyak istri itu mintanya yang macam-macam gitu kan. Akhirnya Abu Darda mengatakan kepada istrinya, tasabbari. Fa inna amamana aqabatan ka'udan la yujawizuha illa akhafun nasi himlan. Kata Abu Darda, wahai istriku, sabar kau. Kalau mungkin keinginanmu, kebutuhanmu tidak bisa aku berikan, sabar kau. Di depan kita ini ada jalan yang susah, yang terjal, yang nggak ada orang bisa melewatin jalan itu kecuali yang bawaannya sedikit. Orang-orang yang bawaannya sedikit insya Allah bisa melewatin seperti itu. Maka dunia ini hanya jembatan untuk menuju kampung akhirat. Tinggalkan semuanya. Kita ketemu nanti di akhirat. Kargukan barang-barang besar ini. Nanti berjumpa kelak di padang mahsyar sana. Berjumpa kelak di timbangan kita. Berjumpa kelak di sirat sampai kelak berjumpa dengan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik.